Halo, salam sejahtera semuanya. Apa kabar Bapak Ibu pendidik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Noveleta Dinar. Saya adalah seorang corporate lawyer. Saya adalah perwakilan dari Sokolas, yaitu Social Corporate Law Society. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada buklet sumber pembelajaran terbuka, khususnya pada bab 1 mengenai hak cipta bagi pendidik. Nah, adapun pertanyaannya adalah siapakah yang menjadi pemegang hak cipta dari materi belajar atau bahan ajar yang dibuat oleh pendidik? Oke, jadi gini, sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta dari suatu ciptaan adalah pencipta dari ciptaan tersebut. Sehingga hak cipta suatu materi bahan ajar atau materi pembelajaran akan menjadi milik seorang pendidik apabila nih pendidik itu yang membuat sendiri materi belajarnya. Nah, itu kata kuncinya ya, kalau misalnya si pendidik tersebut membuat sendiri materi bahan ajarnya. Nah, tapi hati-hati, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur bahwa selain pencipta, ada pihak lain yang juga bisa dianggap sebagai pemegang hak cipta, yaitu yang pertama adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan jika ciptaan dibuat oleh 2 orang atau lebih. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah orang yang merancang ciptaan kalau ciptaan dirancang dan diwujudkan oleh orang yang berbeda, tapi pembuatan ciptaan di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Dan yang ketiga adalah instansi pemerintah kalau pencipta membuat suatu ciptaan dalam hubungan dinas. Atau yang terakhir, yang keempat adalah, ini juga yang paling sering terjadi, pemberi pesanan pembuatan ciptaan kalau diatur dalam suatu perjanjian antara pencipta dan pemesan ciptaan sebagai pemegang hak cipta. Jadi meskipun secara umum Bapak Ibu pendidik memiliki hak cipta, tapi tetap harus diperiksa dulu tuh apakah ada pihak lain yang terlibat dalam pembuatan ciptaannya. Karena jangan-jangan ada pihak lain yang terlibat dan juga berhak untuk mengklaim hak cipta bahan ajar tersebut. Misalnya bisa jadi sekolah atau lembaga tempat mengajar, atau bahkan misalnya kolega sesama pengajar dari Bapak Ibu pendidik. Oke. Nah, apalagi kalau misalnya bahan ajar Bapak Ibu pendidik mengandung ciptaan orang lain. Itu bisa jadi malah bahan ajar itu nggak bisa diklaim sebagai ciptaan Bapak Ibu pendidik ya, dan berpotensi dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Nah, kalau misalnya sampai terjadi, Bapak Ibu pendidik nggak hanya dapat dikenakan sanksi atau tuntutan ganti rugi sesuai Undang-Undang Hak Cipta, tapi juga nggak bisa menikmati hak sebagai pemilik hak cipta, termasuk mengalihkan dan memberikan lisensi hak cipta. Tapi jangan khawatir, hak cipta juga mengatur, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur bahwa penggunaan, penggandaan, pengambilan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta itu jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan. Tapi ada syaratnya, yaitu sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi misalnya materi belajar tersebut diubah tapi memang untuk kepentingan pendidikan. Nah, hal tersebut nggak apa-apa sepanjang dicantumin tuh kredit dari pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan aslinya. Sebagai contoh ya, mudahnya nih misalnya Bapak Ibu pendidik merupakan emang bener nih setelah dilakukan pemeriksaan nggak ada yang komponen 4 hal tadi. Jadi memang betul bahwa Bapak Ibu pendidik adalah pencipta dan juga pemegang hak cipta dari
materi bahan ajar. Lalu datanglah saya, Noveleta Dinar, saya hendak mengubah nih si materi bahan ajar tersebut. Nah, perbuatan saya itu tidak akan dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila dalam melakukan pengubahan tersebut saya mencantumkan nama Bapak Ibu, memberikan kredit kepada Bapak Ibu selaku pencipta atau pemegang hak cipta dari si materi bahan ajar tersebut. Nah, jadi selama bahan ajar tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta, Bapak Ibu pendidik dapat mengalihkan dan memberikan lisensi hak cipta. Kenapa? Karena Undang-Undang Hak Cipta itu mengatur bahwa hak cipta itu dapat dialihkan. Lalu dalam hal hak cipta tersebut dialihkan oleh pencipta kepada penerima pengalihan, maka hak cipta atas materi belajar akan beralih kepada penerima pengalihan tersebut. Lalu apa yang terjadi nih sama pihak yang mengalihkan? Pihak yang mengalihkan hak cipta berhak untuk menerima imbalan dalam bentuk yang disepakati dengan penerima pengalihan hak cipta. Sama kayak seperti lisensi atau pemberian izin pemanfaatan hak cipta, pencipta juga bisa mendapatkan royalti dan imbalan atas izin pemanfaatan untuk pihak lain tersebut. Oke, kayaknya saya sudah menjawab seluruh pertanyaan terkait dengan hak cipta terhadap materi bahan ajar. Semoga dapat diterima dengan baik dan semoga bermanfaat. Semoga juga mudah untuk dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat. Bye.